Madrasah Ramadan dan I'tikaf 1444 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah peserta i'tikaf di Masjid Umar bin Khattab, juga jamaah di Masjid An-Nafi Dago, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, juga para netizen dan pemirsa TV. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Tadi sudah selesai pembahasan pasal kedua tentang bagian yang dimiliki oleh para wali Allah dan yang dimiliki oleh para musuh Allah. Sekarang kita masuki pasal ketiga, thawabul jin wa iqabuhum, pahala dan hukuman atau azab bagi bangsa jin. Firman Allah yang berbunyi, fa imma ya'tiyannakum minni huda, surat Toha 123. Maka apabila datang kepada kalian petunjuk dari aku. Kalimat ini ditujukan kepada makhluk yang diturunkan dari surga. Kata Allah, ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian berdua dari surga secara bersama-sama. Kalian berdua di sini maksudnya Adam dan Hawa di satu pihak, iblis di pihak lain. Bukan hanya Adam dan Hawa saja, tapi iblis. Lalu Allah menyatakan ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ini menunjukkan Adam dan iblis. Kalau Adam dan Hawa kan tidak menjadi musuh. Lalu setelah diturunkan dari surga, Allah berfirman kalau datang kepada kalian. Kalian di sini maksudnya adalah yang terusir dari surga, yaitu Adam Hawa di satu pihak dari kalangan manusia dan iblis dari kalangan bangsa jin. Iblis bangsa jin. Kata Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, surah Al-Kahfi. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kalian kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Kana minal jinni. Iblis ini bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih, dia durhaka kepada perintah Allah. Jadi Adam dan Hawa sebagai manusia dan iblis sebagai bangsa jin semuanya diusir, dan dua-duanya merupakan nenek moyang bangsanya masing-masing. Adam Hawa nenek moyang bangsa manusia, iblis nenek moyang bangsa jin. Maka kedua nenek moyang bangsanya masing-masing ini terkena dengan seruan ucapan Allah, fa imma ya'tiyannakum minni huda, apabila datang kepada kalian petunjuk dariku. Kalian ini bangsa jin dan manusia. Maka ini menjadi dalil bahwa jin juga diperintah dan dilarang. Jin juga berada di bawah ketentuan syariat yang dibawa oleh para nabi. Dan ini perkara yang tidak diikhtilafkan di kalangan umat.
Dan Nabi kita Muhammad SAW pun diutus untuk bangsa jin sebagaimana juga diutus untuk bangsa manusia, sebagaimana tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama bahwa bangsa jin yang jahat akan memperoleh azab. Kalau jin itu durhaka, diazab. Sebagaimana manusia durhaka juga diazab. Ikhtilaf di kalangan para ulama Islam hanyalah terjadi pada kalangan jin yang muslim. Apakah jin muslim itu masuk surga atau tidak? Kalau manusia muslim jelas masuk surga. Sekarang jin yang muslim apa masuk surga? Enggak. Ulama ikhtilaf. Tapi jumhur ulama, jumhur itu mayoritas ulama, kebanyakan ulama menyatakan orang-orang baik, jin-jin yang baik dan yang soleh di kalangan mereka masuk surga, yang jahatnya, yang durhakanya masuk neraka. Ini pendapat pertama yang dipegang oleh jumhur. Jin yang solehnya masuk surga. Sebagaimana manusia. Yang durhakanya masuk neraka. Ini pendapat pertama. Qila pendapat yang kedua. Bal thawabuhum salamatuhum minal jahim. Wa ammal jannatu fala yadkhulu ahadun min awladi iblis. Wa innama hiya li bani Adam wa salihi dzurriyyatihi khassah. Pendapat kedua menyatakan balasan bagi bangsa jin yang soleh hanya diselamatkannya mereka dari neraka. Tapi tidak dimasukkan ke dalam surga. Hanya selamat dari neraka itu pahala bagi bangsa jin. Adapun surga tidak ada satu jin pun yang bisa memasukinya dari turunan-turunan iblis. Surga itu hanya untuk orang-orang soleh dari kalangan Bani Adam saja. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini syadz, nyeleneh. Adapun dalil yang dipegang oleh kelompok pertama. Kelompok pertama itu yang berpendapat gimana? Jin yang soleh pun masuk surga. Tidak hanya selamat dari api neraka, tapi juga masuk surga. Kelompok pertama ini ada beberapa dalil. Pertama, hadhil ayat yang sedang kita bahas ini. Yaitu fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya, dalam satu ayat fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, di ayat yang lain fala yadhillu wa la yashqa. Ayat ini Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa siapa saja yang mengikuti petunjuk Allah akan peroleh 4 balasan. 1, tidak akan takut. 2, tidak akan sedih. 3, tidak akan sesat. 4, tidak akan binasa. Ini 4 balasan. Dan ini mengandung makna sempurnanya nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dan sempurnanya nikmat itu hanya dengan masuk surga. Jangan sampai berkata bahwa ayat ini hanya menunjukkan bangsa yang dimaksud tidak binasa itu tidak diazab saja, tapi enggak masuk surga. Jangan begitu, karena berlaku juga untuk manusia ini. Tidak diragukan, tidak ada ikhtilaf bahwa orang mukmin di kalangan bahwa jin yang mukmin tidak diazab. Tapi kita katakan seandainya ayat ini
tidak menunjukkan makna kecuali hanya untuk Bani Adam saja, maka tidak ada pujian bagi orang-orang mukmin di kalangan manusia kalau ini hanya bagi mereka saja, tidak berlaku bagi bangsa jin. Intinya ini berlaku juga bagi bangsa jin. Sesuatu yang sudah kita maklumi bahwa konteks ayat ini dan maksud dari ayat ini hanyalah bermakna bahwa siapa saja yang mengikuti petunjuk Allah yang telah Allah turunkan, maka dia akan memperoleh puncak kenikmatan dan terhindar dari puncak kebinasaan, baik bagi manusia ataupun bagi bangsa jin. Dan ini tiada lain kecuali dengan cara dimasukkan ke dalam surga. Dan ini menjadi alasan pertama kenapa jin juga masuk surga. Alasan kedua. Ini ada ayat yang terdapat dalam surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31. Allah berfirman, wa idza sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila sirati mustaqim. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Kata Allah, dan ingatlah ketika kami sodorkan kepadamu, hai Muhammad, sekelompok bangsa jin. Mereka mendengarkan Al-Quran. Yastami'u itu mendengar dengan sengaja, dengan niat. Itu disebut istima'. Orangnya mustami'. Mendengar dengan sengaja. Kalau mendengar tanpa sengaja, tanpa niat, hanya terdengar, namanya bukan yastami'u tapi sami'a. Sami'a yasma'u. Orangnya disebut sami'. Maka antum yang ada di sini disebut mustami'un. Karena sengaja mendengar. Niat mendengar. Kalau umpamanya ada orang baca Quran, kita duduk di sampingnya. Kemudian kita baca artikel, browsing, chatting. Terdengar nggak bacakan Al-Quran dia? Terdengar. Itu kita disebut sami' tapi bukan mustami'. Kalau sami' mendengar tanpa sengaja, tanpa niat, ya terdengar saja. Kalau mustami' sengaja mendengarkan. Dan ini dibedakan untuk menentukan hukum tentang kalau si pembaca membaca ayat sajdah. Kita yang mendengarkannya harus sujud enggak? Kalau si pembacanya sujud. Kalau kita mustami, sengaja ini orang bacanya enak, bagus, sengaja dengerin gitu. Namanya mustami kita. Istima'. Pas dia baca ayat saja lalu sujud, kita juga disunahkan sujud. Tapi kalau umpamanya kita duduk, chatting. Terus datang orang, kira-kira 5 meter dari kita duduk baca Quran, terdengar oleh kita. Tapi kita tidak sengaja mendengarkannya, hanya terdengar aja. Lalu dia baca ayat sajdah lalu sujud, kita nggak disyariatkan sujud. Karena kita mendengar tidak dengan niat mendengar, tidak sengaja mendengarkannya. Tidak ada syariat sujud tilawah. Kalau kita sami'. Tapi kalau kita mustami, ya. Dalam ayat ini
ada sekelompok jin yastami'unal Qur'an, sengaja mendengarkan Al-Quran. Falamma hadaruh, ketika mereka hadir terhadap bacaan Quran itu, qalu, mereka berkata kepada sama mereka, ansitu, diam. Jangan ada yang ribut, jangan ada yang ngobrol. Tuh jin begitu tuh. Kalau ada yang baca Quran tuh tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang bicara, mendengar. Ansitu, dengar kalian. Setelah selesai mendengar bacaan Al-Quran, mereka kembali kepada kaumnya dan memberi peringatan. Mereka berkata, ya qaumana, wahai kaum kami, sungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa, yang membenarkan kepada apa-apa atau kitab sebelumnya, kitab Taurat. Bacaan Quran ini atau Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang hak dan kepada jalan yang lurus. Jadi jin juga menyampaikan ke kaumnya tentang kebenaran Quran. Wahai kaum kami, ajibu da'i Allah, penuhi seruan Allah dan berimanlah kepadanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Jadi siapa orang yang memenuhi panggilan Allah untuk beriman, ada dua balasannya. Diampuni dosanya dan diselamatkan dari api neraka. Ini Al-Ahqaf. Mulai dari 29 sampai 31. Di dalam ayat ini Allah mengabarkan tentang da'i dari kalangan bangsa jin. Pemberi peringatan dari kalangan mereka. Yang berkata, siapa yang memenuhi panggilan Allah, Allah akan ampuni dia, akan Allah selamatkan dia dari azab. Allah kasih maghfirah dan Allah selamatkan dari azab. Seandainya maghfirah yang mereka dapatkan hanya selamat dari azab saja, maka itu sudah tercakup dalam wa yujirkum min adzabin alim. Allah akan selamatkan kalian dari api neraka, dari azab yang pedih. Itu sudah tercakup. Kalau hanya selamat saja dari api neraka. Bahkan kesempurnaan maghfirah harus tercapai dengan masuknya ke dalam surga dan selamatnya dari api neraka. Semua yang dapat maghfirah dari Allah pasti dia masuk surga. Jadi dua balasan bagi orang yang memenuhi panggilan Allah untuk beriman. Pertama, diampuni dosa, dapat maghfirah. Ini maksudnya masuk ke dalam surga. Yang kedua, diselamatkan dari api neraka, dari azab. Ini dua-duanya teraih. Dihindarkan dari azab, dimasukkan ke dalam surga. Ini alasan kedua yang menjelaskan bahwa jin juga masuk surga. Dalil ketiga. Dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-74 ada dua ayat yang bunyinya begini. Tentang fihinna qasiratut tarfi. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang pandangannya itu terbatas. Maksud terbatas itu hanya memandang, melihat, menatap suaminya atau pasangannya saja. Tidak pernah melihat kepada lelaki lain. Qasiratut tarfi itu begitu. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mereka itu belum pernah disentuh oleh seorang pun, baik baik manusia ataupun jin. Ini menjadi dalil bahwa jin yang mukmin dan manusia yang mukmin masuk surga
dan memperoleh pasangan bidadari. Bidadari ini belum pernah disentuh oleh bangsa jin atau bangsa manusia. Ini menunjukkan bahwa jin-jin yang mukmin pun akan memperoleh pasangan bidadari setelah mereka masuk surga sebagaimana yang dialami oleh manusia. Seandainya bangsa jin tidak masuk surga, maka enggak mungkin bidadari itu disebut tidak pernah disentuh oleh jin atau manusia. Menunjukkan bangsa bidadari ini diberikan kepada bangsa manusia ataupun bangsa jin. Dan ahli surga baik darangan kalangan manusia atau jin dapat masing-masing bidadari. Satu? Enggak satu, ada banyak. Tergantung kualitas keimanan dia. Tergantung level surga yang diraih oleh masing-masing ahli surga. Orang yang mati syahid itu dikasihnya 70 bidadari itu tuh. Kuat gitu kita? Kuat. Karena satu ahli surga diberi kekuatan 100 kali lipat laki-laki terkuat dunia. Siapa laki-laki terkuat di dunia? Enggak tahu. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Nabi Sulaiman saja istrinya 99, ya enggak? Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, saat itu boleh. Enggak boleh kan maksimal 4 kata man di zaman Nabi dan kaum muslimin umatnya iya. Maksimal 4. Tapi untuk Nabi kekhususan boleh lebih. Nabi Sulaiman 100 kurang 1. Dalam Sahih Bukhari dikatakan la atufanna, aku akan menggiliri 99 dari istri-istriku dalam semalam. Kuat itu, digilir semua. Aku berharap mereka semuanya hamil dan melahirkan anak laki-laki yang akan aku bentuk pasukan kavaleri. Berkuda itu kavaleri ya. Pasukan kavaleri. Kata penasihatnya, qul insyaallah, walam yaqul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Tidak, tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya tak ada seorang istrinya pun yang hamil. Kecuali satu dan melahirkan anak ukuran setengah dari manusia biasa. Kata Nabi SAW, fa wallahi law qala insyaallah. Kata beliau, demi Allah seandainya Nabi Sulaiman saat itu mengatakan insya Allah pasti semuanya hamil melahirkan anak yang normal dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang tangguh. Kuat tuh Nabi Sulaiman. Saya yakin sekarang zaman sekarang belum tentu ada yang sekuat Nabi Sulaiman. Di surga masing-masing ahli surga 100 kali lipat dari manusia terkuat di alam dunia ini. Jadi 70 bidadari gak seberapa, 100 pun kuat. Jadi bidadari ini diberikan ke ahli surga baik laki-laki, baik manusia ataupun bangsa jin. Menunjukkan bahwa bangsa jin juga ke surga, makanya mereka memperoleh bidadari. Kalau mereka mukmin. Ini dalil ketiga. Dalil keempat, firman Allah yang terdapat dalam Al-Baqarah 2425. Allah berfirman, "Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin." Kalau kalian tidak mampu dan pasti tidak akan mampu. Maksudnya tidak akan mampu membuat yang serupa dengan Al-Quran. Seayat aja. Sebab ayat sebelumnya wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu terhadap kebenaran Al-Quran, coba bikin satu surat saja yang semisal Al-Quran, setanding dengan Al-Quran.
dengan Al-Quran. Panggil pembantu-pembantu kalian selain Allah untuk membantu kalian bikin ayat ini. Kalau kalian benar. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mampu. Tidak mampu membuat satu ayat yang semisal Al-Quran. Walan taf'alu, dan dijamin tidak akan mampu. Fattaqun nar. Takutlah kalian kepada api neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu. Disiapkan bagi orang kafir. Ini ahli neraka. Selanjutnya wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarah rizqan lakum min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Sampaikan berita gembira kepada orang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap kali mereka diberi rizki di surga dari buah-buahan sebagai rizki, mereka berkata, inilah rizki yang pernah diberikan kepada kami sebelumnya. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka itu diberi buah-buahan yang serupa dengan apa yang pernah mereka lihat di dunia. Di dunia ada anggur, ada apel, ada simontong, ada kurma, macam-macam. Di surga juga ada. Simontong ada kalau kita mau. Dan saya pasti mau. Kata Ibnu Abbas, makanan di dunia dengan di surga hanya serupa namanya saja, sebutannya saja, dan bentuknya betul ini durian, simontong, tapi kalau lokal enggak. Yang biasa montong makan lokal nyengir. Terus ada anggur, ada apel, ada segala macam. Sama, tapi rasanya jauh berbeda. Hanya nama dan bentuk buahnya saja, tapi rasanya jauh berbeda. Atau jangankan di akhirat, di dunia aja jenis buahnya sama, tapi jenisnya berbeda, rasanya sudah beda. Umpamanya pisang. Cau pisang. Ada pisang Ambon dari Banjar, ada dari Jampang, ada dari Sumatera. Tapi nikmat, enak, manisnya nggak bisa yang menandingi pisang Ambon, Cimahi atau Lembang. Kecil, tidak terlalu besar gitu ya. Matang, tua, nyelekit karena hati manisna teta. Tidak bikin enek. Makanya cau Lembang dicari itu. Dan banyak yang penjual yang berdusta. Mana cau Lembang? Iya, para Banjar. Iya, asli Lembang. Orang yang tidak paham nggak akan tahu, nggak akan membedakan. Sama bentuknya, caunya. Tapi beda dari kulitnya tuh. Susah diterangkan, harus langsung ditunjukkan. Tah ye cau Lembang, ye cau Banjar, cau Jampang, cau Sumatera. Apalagi bandarnya tahu benar. Kalau bandarnya itu ya, kan bandar pasti tontonan tuh. Ambil satu sikat. Simpen di tumpukan pisang orang lain. Dah hafal, itu cau urang aya di ditu. Tahu itu pisang dia, walaupun sejenis sama-sama cau Lembang. Tapi punya dia diambil, disimpan, ditumpukan pisang milik orang lain, tahu itu pisang saya kok ada di sana. Diambil lagi. Bisa membedakan tuh. Saya tanya ke orang dulu, mertua saya rahimahullah bandar cau, beliau ngomong begitu tuh.
Kok bisa begitu, Bah? Iya tuh dah. Dari mulai pohon sampai matang itu puluhan kali dipegang, dilihat-lihat. Jadi hafal. Jadi mulai dari turun dari kebun ke truk, ke bawah, dari bawah ke truk, dari truk nanti diturunkan ke jalan, dari jalan nanti ke gudang, dari gudang ke tempat meyem itu apa ya bahasa Indonesia, tempat menape gitu. Peyem kan tape. Dan seterusnya lah ya. Dari habis dipeyem di ludang, susah terjemahan di ludang itu apa. Setelah dipeyem pakai karbit, disimpan di her-her. Itu namanya di ludang. Habis dipeyem pakai karbit itu nggak boleh langsung dimakan, belum matang. Tapi proses pematangan masih berlangsung. Biarkan beberapa hari. Itu di her-her, namanya di ludang. Dipindah-pindah puluhan kali sambil dialak-ilik. Makanya hafal kepada pisangnya masing-masing. Pas diambil, disimpan, ditumpukan pisang orang lain tahu itu punya saya. Kenapa ada di sana? Atau punya orang lain diselipkan ke kita. Ini punya siapa? Wow. Bisa begitu tuh. Sampai ke pisang. Gimana itu? Ada beloknya. Warisan dari Bandar Pisang. Jadi buah surga sama dengan buah dunia tapi sekedar nama dan bentuk. Cita rasanya jauh berbeda. Yang disebut dengan wa utubihi mutasyabiha. Walahum fiha azwajun mutahhara. Bagi para ahli surga diberi istri-istri yang suci. Yang suci, yang bersih, nggak pernah haid, nggak pernah nifas, nggak pernah hamil, tidak meludah, tidak imtikhad apa, ingusan gitu, tidak pernah nyingsing, tidak pernah batuk-batuk acan, suci. Wahum fiha khalidun. Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini balasan bagi yang beriman dan beramal soleh. Bangsa jin di antara mereka ada yang beriman, ada juga yang kafir. Sebagaimana dalam surah jin dikatakan, wa inna minnal muslimun wa minnal qasitun. Di kalangan kami ada yang muslim, maksudnya yang soleh. Ada juga yang durhaka. Surah Jin ayat 14. Maka kalau disebutkan fakama dakhala kafiruhum fil ayati tsabitah wajaba ayyadkhula mu'minuhum fil ayatil ula. Kalau orang kafir di ayat yang tadi dikatakan masuk neraka, maka jin yang mukmin masuk ke ayat yang pertama tadi akan masuk ke dalam surga. Inilah alasan yang keempat, bahwa jin juga masuk surga. Alasan kelima, qauluhu an salihihim. Firman Allah tentang bangsa jin yang soleh. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Siapa yang Islam di kalangan bangsa jin berarti mereka orang yang mencari rasyada, mencari ar-rusyad. Kita menerjemahkannya ar-rusyad itu jalan kebenaran. Tapi makna ar-rusyad adalah al-huda wal falah. Ar-rusyad itu hidayah dan al-falah, kebahagiaan. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Siapa yang tidak masuk surga berarti dia tidak memperoleh puncaknya rusyad. Bahkan teraihnya rusyad tidak bisa tidak kecuali dengan masuknya ke dalam surga. Maka makna faulaika tahawra rasyada, mereka adalah orang-orang yang mencari rusyad, maksudnya mereka orang-orang yang akan memperoleh surga. Sebab orang yang tidak ke surga tidak bisa disebut dengan memperoleh rusyad. Inilah alasan yang kelima.
Alasan keenam, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 21. Sabiqu ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard. U'indat lilladzina amanu billahi wa rusulih wa dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim. Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa aja yang dikehendakinya, dan Allah memiliki karunia yang sangat agung. Kalau dalam surah Ali Imran lafadznya sedikit beda, wasari'u. Di sini sabiqu. Ali Imran wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Sari'u berlomba. Sari'u itu cepat-cepat. Yang namanya lomba pasti siapa cepat dia juara. Nggak ada lomba lambat-lambat atau cicing, nggak janteng. Wasari'u cepat-cepat kalian. Ini sabiqu, berlombalah kalian. Saling mendahului. Kalau sabiqu saling mendahulilah kalian. Menuju dua hal, ampunan Allah dan surga. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Disiapkan yang dari Al-Imran untuk orang bertakwa, Al-Hadid untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, siapa yang mukmin di kalangan bangsa jin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dia masuk ke dalam golongan orang yang memperoleh berita gembira dan yang diterangkan dalam ayat ini. Masuk surga. Siapa di kalangan jin yang mengamalkan ini berlomba menuju ampunan Allah, menuju surga. Maknanya berlomba melakukan ibadah dan amal soleh. Semua amal soleh, semua kebaikan mengundang ampunan Allah. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan menghapus dosa. Kebaikan mengundang ampunan Allah. Semua kebaikan, semua amal soleh, semua ibadah. Dan dijanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi bangsa jin juga terkena apa yang diterangkan oleh ayat ini. Inilah alasan keenam. Alasan yang ketujuh, as-sabi'. Firman Allah dalam surah Yunus 25, Allah berfirman, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Indahnya kalimat dalam ayat ini. Ketika Allah menyeru, diseru, seruan Allah ini secara umum kepada semua bangsa jin dan manusia. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah memanggil jin manusia semuanya kepada keselamatan. Tapi wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah hanya akan memberi hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Yang diberi hidayah mah tidak semua. Hanya orang yang Allah kehendaki. Yang diseru, yang dipanggil untuk masuk Islam semua. Semua dipanggil masuk Islam. Yang diberi hidayah mah hanya orang tertentu yang Allah kehendaki. Karena Allah tahu tidak semua manusia layak diberi hidayah. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang layak disesatkan, siapa yang layak diberi hidayah.
Kalau semua diberi hidayah tanpa terkecuali nggak adil. Jangankan Allah atuh. Guru di sekolah karena menyayangi semua muridnya dengan kasih yang sama, udah mau bodoh, mau pintar, mau bisa jawab, mau tidak, semuanya penten 10. Semuanya lulus dengan memuaskan. Karena sayangnya guru kepada semua anaknya. Adil tidak? Tidak adil. Jadi yang bodoh 10 diberi soal 10, 0 semuanya, dah karunya diberi 10. Yang betul semua diberi 10. Adil tidak? Tidak adil. Nanti yang pinter protes, untuk apa saya belajar? Kalau nilai saya sama dengan orang bodoh. Semua naik kelas, semua lulus. Nggak adil. Makanya guru yang adil memberikan penilaian yang berbeda kepada muridnya sesuai dengan prestasi. Yang betul semua 10, yang betulnya 8 ya nilai 8, yang betulnya 5 nilainya 5, yang salahnya 8 nilai 2, yang salah semua 0. Yang nilainya 6 ke atas naik lulus, yang nilainya 5 ke bawah tidak naik. Adil itu. Dan guru lebih tahu. Guru kan sehari-hari ngajar, setahun di kelas itu tahu mana yang bodoh, mana yang pintar, mana yang dapat hadiah, mana yang harus ngendog di kelas. Guru lebih tahu. Itu guru manusia ke murid-muridnya. Itu manusia. Apalagi Allah ke hamba-hamba jauh lebih tahu mana yang layak diberi hidayah, mana yang layak disesatkan. Allah lebih tahu. Kalau Allah menyesatkan seseorang hamba itu karena keadilannya. Kalau guru menyatakan murid tidak lulus harus mengulang itu karena keadilannya. Kalau bodoh dipaksa naik, parah nanti. Pelajaran di level ini aja nggak kecerna, apalagi yang lebih sulit di tingkat berikutnya ya. Maka agar pelajaran di level yang sekarang ini terfahami benar, ulang lagi setahun lagi. Karena sayang. Adil itu. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyeru seluruhnya kepada keselamatan. Tapi yang Allah beri hidayah hanya orang-orang tertentu. Guru mengajak murid belajar yang rajin kalian ini. Harus pintar kalian. Tapi pas memberi nilai mah sesuai dengan prestasi anak. Tidak disamaratakan semuanya. Berkata Imam Ibnu Qayyim setelah mengutip surah Yunus ayat 25 tadi, amma subhanah bidda'wah wa khassa bil hidayah al-mufdiyah ilaiha. Allah memberikan seruan secara umum dalam ayat ini. Wallahu yad'u ila darissalam. Allah menyeru seluruhnya untuk masuk ke ranah keselamatan, ke negeri keselamatan. Diseru ke surga, ayo ke surga, ke surga. Wa khassa bil hidayah al-mufdiyah ilaiha. Tapi memberikan hidayah secara khusus kepada orang yang layak memperolehnya. Maka siapa orang yang diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia termasuk orang yang diseru untuk mengikuti hidayah tersebut, termasuk siapa yang mengambil petunjuk dari kalangan bangsa jin, mengambil petunjuk dari Allah, dari kalangan bangsa jin, maka dia termasuk orang yang diseru untuk masuk ke dalam keselamatan. Hayo masuk ke negeri akhirat, ke surga. Seruannya umum, tapi yang diberi hidayah untuk ke sana orang-orang tertentu. Kata guru, kalian harus lulus semua ya, harus naik kelas semua ya. Tapi yang naik kelas mah hanya murid-murid tertentu saja. Yang pintar-pintar, yang minimalnya nilainya 6, oke, naik, lulus. Yang 5 ke bawah, punten, ngendog heula di kelas ieu setahun lagi.
Berdasarkan hal itu, kalau ada di kalangan jin yang memperoleh petunjuk hidayah dari Allah Azza wa Jalla, lalu iman dan amal soleh, dia masuk ke dalam apa yang disuruh oleh Allah, masuk ke negeri keselamatan. Inilah dalil yang ketujuh bahwa bangsa jin juga masuk surga di kalangan yang berimannya. Alasan yang ke-8, ke-9, ke-10 dan seterusnya besok. Sekarang cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya Pak Kusnadi, silakan. Bismillah. Ustadz mau tanya tentang materi yang pagi tadi tentang itikaf. Dikatakan bahwa peserta itikaf itu akan batal ketika melakukan kegiatan yang bukan hajat. Maksudnya. Keluar masjid lah ya, yang bukan hajat, kecuali ke tempat wudu atau ke kamar mandi. Bagaimana kalau kan saya memerlukan bantuan orang ya? Kalau mau ke kamar mandi, misalnya kan kalau jalan sendiri bisa ngagalai tadi, ngagalai ke para batur ya. Maka peserta itikaf membantu saya untuk nuntun ke kamar mandi. Nah, apakah kan peserta sendiri tidak niat untuk kamar mandi ya, tapi membantu saya aja. Apakah peserta tadi perlu niat kembali, niat itikaf kembali karena sudah keluar masjid tanpa hajat dirinya sendiri? Itu Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Ke kamar mandi termasuk kebutuhan daruri maka boleh. Nah sekarang bagaimana kalau orang itu nggak butuh ke kamar mandi tapi bermaksud membantu orang yang butuh bantuan ke kamar mandi. Ada yang tidak bisa melihat sehingga harus dituntun, bisa tijalikehnya. Kan ada tangga gitu, bisa salah. Ayo masuknya ke ruang akhwat. Maka dibutuhkan ada guide, ada penuntun. Boleh. Penuntun ini ada hajah daruri. Atau orang tua yang umpamanya kalau mungkin ada yang pakai kursi roda atau dituntun. Kalau tidak dituntun bisa jatuh di jalan. Maka itu hajah daruriyah, boleh. Tidak membatalkan i'tikafnya walaupun keluar karena ada hajah daruriyah, maka dibolehkan. Dapat pahala besar pahalanya. Pahala orang yang menuntun orang yang butuh tuntunan ke WC besar pahalanya. Dan itu termasuk amalan yang muta'addi, jadi tidak membatalkan i'tikafnya karena keluarnya ada hajah yang daruriyah. Ya. Boleh. Wallahu a'lam. Bagaimana Nabi berdakwah ke kalangan jin? Ceramah seperti biasa. Jadi bangsa jin minta didakwahi, Nabi datang. Dan ceramah dengan bahasa Arab dari jinnya. Oke, pintar bahasa Arab. Didinya mah ada jin Arab. Apakah Nabi SAW melihat bangsanya? Wallahu a'lam. Dengan tanya. Saya juga nggak tahu apa melihat apa. Tapi yang jelas ya ayat hadis menerangkan. Para sahabat, para ulama ada yang pernah berdakwah di kalangan bangsa jin. Mungkin di kalangan para ustadz juga ada yang pernah. Tapi apakah melihat? Mungkin melihat tapi gelebegna hungkul. Wajahnya gimana? Tidak. Mungkin kondisinya gelap, tapi tahu di sana ada yang mendengarkan. Ya. Bagaimana interaksi manusia dan jin di dalam surga? Lihat nanti ya. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surga ya. Amin. Bangsa jin juga ada yang masuk surga. Gimana interaksi kita dengan mereka?
Apakah sholat sendiri harus pakai sutroh? Iya, harus pakai sutroh. Ulama ikhtilaf, ada yang menyatakan wajib. Dan sutroh ini adalah hak Allah yang harus ditunaikan di dalam sholat. Sehingga walaupun diyakini tidak ada orang yang akan lewat ke hadapan kita, seperti di ruangan, kunci, nggak ada yang lewat, tetap harus ada sutroh. Atau di tempat terbuka, di tengah padang pasir, kita datang waktu sholat, kita sholat, siapkan sutroh. Nggak ada sutroh, tumpuk-tumpuk batu. Nggak ada batunya, yang ada pasir, tumpuk-tumpuk aja pasir sehingga menggunung gitu. Atau unta atau kuda yang dinaikinya, jadikan sutrah. Gimana kalau kudanya jalan-jalan, apa ditutur-tutur? Nggak perlu. Gimana kalau batunya runtuh? Ya nggak perlu. Gimana kalau si pasir yang digunduk-gunduk datang angin rata lagi? Ya udah biarkan. Syaikhul Utsaimin menyatakan kewajiban masang sutra itu di awal sholat. Kalau di tengah sholat ternyata hilang, dibawa atau orang yang sedang duduk ya kita jadikan sutra pas kita di tengah sholat orang itu pergi, nggak perlu ditutur-tutur. Atau kadang mungkin saja setelah kita pasang berupa kursi, kursinya ada yang ngambil. Di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, di Masjid Haram, Masjid Nabawi ada kursi-kursi wakaf untuk jamaah. Kalau kita pasang kursi untuk sutroh, lagi sholat diambil orang, dipakai duduk, dipindah ke yang lain. Kata Syaikhul Utsaimin sudah biarkan. Jadi sutrah ini hak Allah. Nabi SAW menyatakan la tusallu illa ila sutrah. Jangan kalian sholat kecuali menghadap sutrah. Ada yang menyatakan loh, orang yang memasang sutrah itu seperti menyimpan berhala di hadapannya. Itu logika dia. Gimana dalil itu? Gimana penjelasan para ulama yang menyatakan kalau nggak ada sutrah tumpuk-tumpuk batu atau pasir yang digundukkan? Itu ijtihad para ulama dari hadis tentang wajibnya sutrah. Dan kita tidak niat menyembah sutrah itu, menyembahnya siapa? Allah. Tapi kita pasang sutrah karena perintah Rasulullah SAW. Itu logikanya sama aja dengan kenapa kita sholat menghadap Ka'bah. Apakah menyembah Ka'bah? Tidak. Menyembahnya Allah, hanya Allah menyuruh menghadap Ka'bah ketika sholat. Makanya orang-orang kafir menyebut kaum muslimin sebagai penyembah batu hitam. Yang dimaksud batu hitam itu siapa? Ka'bah. Mereka keliru. Yang kita sembah Allah. Adapun menghadap batu hitam yang perintah Allah. Dari sini tercipta persatuan. Seluruh muslim di seluruh dunia menghadapnya sama ketika sholat ke sana. Nah kalau dibebaskan terserah masing-masing nggak akan ada persatuan. Udah bikin masjid yang satu pingin ke timur, yang satu pingin ke barat, ke utara, ke selatan. Pas sholat saya mah lebih suka ke sana pemandangannya bagus. Yang lain ingin ke sana, nggak boleh lihat pemandangan. Bisa-bisa dalam satu sholat berjamaah masing-masing ya nggak. Ada yang menghadap ke sana, ada yang ke sono, ada yang ke sini. Tapi dengan adanya ketetapan Allah ke Ka'bah semua beres. Salah satu penyebab orang kafir masuk Islam adalah ketika melihat bagaimana kaum muslim di sekitar Ka'bah. Di sekitar Ka'bah kan tawaf. Mereka jutaan dari berbagai macam bangsa dengan bahasa yang berbeda, tidak saling faham. Ketika ditanya, menurut kalian nanti pada waktu qomat berapa lama mereka bisa beres membikin shaf? Berapa jumlahnya? Oh, jutaan, minimal di sekitar sana ribuan. Kalau dengan di luar bisa jutaan. Terus yang kedua, mereka juga tidak saling memahami bahasa masing-masing. Butuh berapa lama untuk membikin shaf? Wah, belum tentu jam-jaman. Coba perhatikan ketika qomat. Ketika qomat dikumandangkan, semua aktivitas tawaf, sholat berhenti, membentuk shaf,
Hanya dalam hitungan detik sudah tersusun shaf secara rapi. Apalagi di bawah kan ada garis ya. Bukan garis yang sengaja pakai kapur. Tapi batas keramik yang satu dengan keramik yang lain. Jadi tinggal lihat aja garis itu sudah rapi sudah. Kagum mereka. Masya Allah. Hanya dalam hitungan detik setelah qomat jutaan orang dengan bahasa yang saling tidak difahami oleh masing-masing ternyata bisa membentuk shaf dalam hitungan detik. Dari qomat ke takbiratul ihram kan gak semenit-menit acan itu. Setelah beres qomat si imam istawu wa'tadilu gitu kan sudah. Setelah itu takbir Allahu Akbar sudah beres. Yang tadinya ribut, yang tadinya tidak karu-karuan, tiba-tiba beres dan diam semuanya. Itu yang menyebabkan banyak yang masuk Islam karena hal itu. Jadi sutra perintah Rasulullah SAW. La tusallu illa ila sutra. Yang berkewajiban masang sutra dua. Pertama imam. Kedua orang yang munfarid, salat sendirian. Baik fardu ataupun sunnah. Yang bisa dibikin sutra bisa dinding, bisa tiang, bisa benda, bisa orang. Orang lagi duduk, orang lagi salat, orang lagi berdiri. Asal diam boleh jadi sutra di sana ya. Apakah cukup untuk salat berjamaah merapatkan shaf? Cukup bahu dengan bahu? Tidak, tapi kaki dengan kaki. Maka ini menunjukkan kaki tidak boleh terlalu lebar. Kalau kaki terlalu lebar, bahu nggak akan kena. Juga nggak boleh rapat. Kalau rapat, bahu kena, kaki tidak kena. Tapi sejajarkan, baru enak. Baru nyaman ke masing-masing jamaah ya. Bagaimana jika kita masih membaca surah Fatihah terus imamnya sudah ruku? Apakah kita ikut ruku juga atau bagaimana? Lantas bagaimana dengan bacaan kita yang belum selesai? Selesaikan dulu, dipercepat. Ada dua kemungkinan, mungkin imam terlalu cepat atau mungkin kita terlalu lambat. Atau dua-duanya. Imam cepat teuing, kita lambat teuing. Akhirnya baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sudah takbir, padahal imam sudah baca surat. Sudah ruku, mungkin kita kelambatan. Yang harus kita lakukan tamatkan Al-Fatihah walaupun harus mempercepat. Dan boleh kita sedikit terlambat selama tidak keburu i'tidal sementara kita masih berdiri. Jadi percepat saja. Bagaimana kita agar bisa merasakan kehusuan sholat dalam baca Al-Quran? Kehusuan sholat dalam baca Al-Quran. Ini sholat apa baca Quran khususnya? Atau baca Quran dalam sholat gitu ya? Harusnya dalam keseluruhan. Kalau dalam baca Al-Quran khusyuk, ruku sujudnya apa enggak khusyuk? Caranya pertama hayati bacaan sholat tersebut. Fahami maknanya, lalu hayati isinya. Fokuskan pikiran dan hati kita menghayati bacaan sholat. Hindarkan memikirkan perkara-perkara di luar itu. Sudah saya terangkan, atau di sini pokoknya beberapa waktu yang lalu sudah saya jelaskan. Manusia ini terdiri dari dua unsur, jiwa dan raga, lahir dan batin. Kalau hanya raga tanpa jiwa namanya mayat. Kalau hanya jiwa tanpa raga namanya ruh. Manusia itu jiwa dan raga. Nah, manusia yang diseru untuk melakukan ibadah dua-duanya. Jiwanya, raganya. Lahirnya, batinnya, dua-duanya.
maka ibadahlah kedua-duanya. Ketika sholat, dua-duanya harus sholat. Jangan hanya raganya. Umumnya kita kan raganya aja. Kita berdiri, kita ruku, kita i'tidal, kita sujud, kita baca. Itu hanya raganya. Hatinya gimana? Hatinya nggak ikut sholat. Hatinya ingat ke pekerjaan, ingat ke baju lebaran, ingat ke kue lebaran. Pesennya di mananya? Ingat ke liburan lebaran nanti ke pulau mananya? Nah gitu. Di dalam sholat. Jiwanya, hati, pikiran nggak ikut sholat. Yang sholat hanya raga. Jiwanya tidak. Maka ini yang disebut alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu bisa raganya, bisa jiwanya. Bisa dua-duanya. Kalau sahun raga umpamanya asal-asalan. Allahu Akbar itu malas ngangkat tangan ketika takbir Allahu Akbar. Ketika ruku langsung. Rukunya juga kayak orang letoy gitu. Itu lalai dari aspek raga. Dosa? Ya dosalah. Lalai dari aspek jiwa, jiwanya nggak ikut sholat. Ingat ke perkara-perkara di luar sholat. Jadi fokuslah. Ya, jiwa raga harus ikut sholat, dan sampai dibiarkan jiwa kita main-main di saat raga kita sholat menghadap Allah. Jiwanya ingat ke urusan dunia. Jangan sampai seperti itu. Saya dari Palembang, Uluh. Jadwal berangkat bus jam 1. Karena jarak cukup jauh ke tempat full bus, sebelum zuhur saya berangkat. Berniat sholat di jamaah takhir. Tapi ternyata bus tidak berhenti. Khawatir sholat asar terlewat, jadi saya tayamum. Bagaimana? Khawatir sholat, jadi saya tayamum. Iya, kalau di bus tidak memungkinkan wudu, tidak ada air, ya tayamum. Kecuali kalau biasa bus yang jarak jauh ada WC, ya enggak? Ada toilet. Dan di toilet ada air. Jadi selama ada air silakan berwudu. Kalau tidak memungkinkan wudu, baik karena tidak ada air atau ada air tapi tidak bisa memakai air milik orang lain yang tidak diizinkan, ya tayamum. Silakan. Salatnya sah ya, tidak kurang sedikit pun. Izin bertanya tentang kewajiban bayar saum Ramadan yang masih belum terbayar semuanya. Dulu saya punya masa lalu buruk. Saya sering meninggalkan dan menunda-nunda dalam mengganti saum. Sementara ini semenjak hijrah saya ingin memperbaiki semua. Bagaimana cara menggantinya sementara saya lupa jumlahnya? Doakan saya semoga istiqamah di jalan kebaikan. Iya, semoga ukhti ini dan semua ikhwan yang ada di sini dan yang mendengarkan dimanapun diberikan hidayah untuk istiqamah di atas kebenaran. Berdasarkan ghalabatud dhon atau dugaan terkuat, perkiraan terkuat, sejak tahun kapan kita tidak membayar hutang Ramadan? Berapa hari? Kalau rata-rata dalam sebulan sepekan, pasti ya, dalam sepekan, dalam tiap bulan bagi yang siklus haidnya normal, sepekan itu pasti haid. 7 hari dalam sebulan. Kali berapa tahun? Umpamanya, 10 tahun saya begitu sebelum hijrah. 7 kali 10, 70 hari. Qadha semampunya. Tidak bisa tahun sekarang, tahun depan. Dan qadha tidak dibatasi waktunya. Walaupun sudah terhalang oleh 2-3 Ramadan, enggak masalah. Dan tidak jadi berlipat. Tidak ada riba ibadah. Kalau tahun ini tidak terbayar, tahun depan jadi 2 kali lipat, enggak. Jadi ganti semampunya ya. Kalau memang kita tidak saumnya karena ada uzur.
baik safar, sakit atau haid dan nifas. Adapun kalau tidak saumnya sengaja karena hawa nafsu, nggak ada uzur, maka itu tidak bisa diqadha. Tidak bisa tergantikan oleh apapun. Apa yang harus dilakukan? Wajib tobat. Menyesal, bertekad tidak mengulang kembali gitu ya. Dan meninggalkan perbuatan dosa dalam bentuk meninggalkan saum. Harus berhenti meninggalkan saum. Harus saum lagi. Terus. Jadi kalau tidak saumnya sengaja tanpa uzur karena hawa nafsu, sudah tobat saja. Adapun tidak saumnya karena ada uzur, maka wajib diqadha ya. Apa batasan masjid yang dimaksud dalam i'tikaf? Apa hanya bangunan utama, tempat sholat berlangsung, atau dengan halamannya sampai pagar? Tidak ada batasan dari syariat, batasan masjid. Kalau nggak ada keterangan dari syariat, kembali ke uruf. Uruf itu kesepakatan kita. Mana batasan luar masjid dan dalam masjid? Semua sepakat pintu. Di pintu itulah disebut keluar masuk masjid. Di pintu itulah kaki mana yang didahulukan ketika masuk dan ketika keluar. Ketika masuk mendahulukan kaki kanan, ketika keluar kaki kiri. Di pintu itulah doa masuk dan keluar masjid dibaca. Itu pintunya, ya. Kalau umpamanya sekarang di sini lagi di dalam, ada orang yang ngobrol, ngeganggu saya bilang keluar. Di luar, keluar pintu, duduk di teras. Di luar apa di dalam? Di luar masjid. Batasannya pintu itu. Jadi teras masjid termasuk keluar masjid. Ketika umpamanya saya telepon ikhwan, antum lagi di mana? Itu di sekitar masjid Umar bin Khattab. Di luar apa di dalam? Di luar, di teras. Kan gitunya. Di teras berarti di luar. Jadi teras bagian luar masjid, bagian dalamnya pintu ke dalam. Kalau tadi warna-warni, ini mah sebagian oleh ballpoint, sebagian oleh pensil. Kenapa riwehnya? Pensil truk ganti lagi dengan ballpoint. Kenapa nggak ballpoint aja semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, jika kita memiliki janji kepada seseorang, tapi orang tersebut sudah meninggal dan ia tidak berkeluarga, apa yang harus kita lakukan dan apakah kita berdosa karena tidak memberikan janji ini? Janjinya apa dulu? Kalau umpamanya kita janji ketemu minggu depan ya, besoknya dia mati, ya sudah. Ya perlu umpamanya minggu depannya ke kuburannya, meetingnya di kuburan, enggak perlu. Janjinya janji apa nih? Ya. Kalau umpah janji saya akan kasih hadiah nanti setelah gajian ya. Ternyata sebelum kita gajian meninggal. Ya sudah. Perlu nggak diberikan ke ahli warisnya? Kalau mau sedekah boleh saja. Tapi tidak lagi berkewajiban menunaikan janji tersebut karena ke orang tersebut ya. Terakhir. Saya punya kenalan yang bukan beragama Islam. Pada awalnya dia hanya sekedar ingin berkenalan dengan saya. Tapi lama-lama dia malah menganggap saya sebagai sahabatnya. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Iya, kalau dia menganggap saudara, menganggap bos, menganggap sahabat, terserah dia. Asal kita yang tidak demikian.
Kita tidak boleh menjadikan mereka sebagai sahabat. Karena akan berpengaruh kepada agama kita. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya, agama kawan dekatnya, khalil. Hendaklah setiap kali memperhatikan dengan siapa dia berkawan secara dekat. Dia menganggap kita sahabat, saudara atau bahkan apalah gitu, terserah dia, itu urusannya. Hanya kita jangan terlalu erat bersahabat karena mempengaruhi, dikhawatirkan mempengaruhi agama kita. Kalau sekedar kenal, berinteraksi, bermuamalah, boleh. Nabi SAW juga dengan orang Yahudi bermuamalah. Berdagang, pinjam meminjam, gadai menggadai. Ketika meninggalnya juga baju besinya dalam keadaan tergadai ke orang Yahudi. Boleh. La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Boleh. Tapi jangan sampai menjadi sahabat dekat nanti mempengaruhi agama kita. Dan apakah saya dosa karena ingin berkenalan dengan orang tersebut? Oh, ini akhwat yang pertama ingin berkenalan ya. Kalau ingin berkenalan, mendekatlah kepada orang soleh. Karena akan ada faidah dari kesolehan mereka, dari ilmu mereka seperti itu. Jangan memulai perkenalan dengan orang kafir ya. Cukup ya sampai di sini persiapan berbuka. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Ramadan dan Itikaf 1444 Hijriah. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.